Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Pada aktivitas pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah dasar berbisnis dengan menerapkan teori belajar behaviorisme. Dalam teori ini, proses belajar dilihat dari hubungan antara stimulus, respons, dan penguatan. Langsung saja ke videonya. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membangun suatu bisnis. Yang pertama, berbisnis. Apa itu berbisnis? Berbisnis adalah kegiatan menjelaskan usaha untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu seperti kita ataupun usaha kecil yang ada di sekitar kita. Dalam memulai bisnis, sebuah bisnis ada beberapa langkah dasar yang perlu diperhatikan tentunya agar usaha dapat berjalan dengan baik dan tentunya terarah. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan ide bisnis. Apa sih ide bisnis? Ide bisnis biasanya muncul dari suatu kebutuhan masyarakat atau masalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kebutuhan akan makanan, minuman, jasa, atau produk tertentu. Nah, ide bisnis biasanya yang baik adalah ide yang memiliki peluang usaha untuk dibutuhkan oleh banyak orang dan sesuai dengan kemampuan pelaku usaha. Nah, setelah menentukan ide bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pasar. Analisis pasar bertujuan untuk mengetahui siapa target konsumen yang akan membeli produk atau jasa kita. Selain itu, analisis pasar juga dilakukan untuk melihat kondisi persaingan, seperti siapa saja pesaing yang sudah ada dan apa kelebihan serta kekurangan mereka. Dengan demikian, memahami pasar, pelaku usaha dapat menyesuaikan produk atau strategi yang digunakan. Nah, langkah berikutnya setelah menentukan ide bisnis adalah menyiapkan modal dan sumber daya. Nah, modal merupakan hal penting dalam menjalankan bisnis. Karena apa? Karena digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, selain modal uang, sumber daya juga mencakup tenaga kerja, waktu, dan kemampuan yang dimiliki oleh kita selaku pelaku usaha. Perencanaan modal yang baik dapat membantu usaha berjalan dengan lebih lancar. Nah, setelah modal dan sumber daya, langkah selanjutnya adalah menjalankan usaha itu sendiri. Pada tahap ini, kegiatan produksi atau penyediaan jasa dimulai dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tadi kita buat. Nah, pelaku usaha dapat memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, produk atau jasa yang telah dihasilkan kemudian tentunya perlu dipasarkan. Nah, pemasaran merupakan langkah penting dalam berbisnis. Karena apa? Karena bertujuan untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media sosial, promosi langsung, atau rekomendasi dari konsumen lain. Dengan pemasaran yang tepat, peluang produk untuk dikenal dan dibeli oleh konsumen akan semakin besar. Nah, selanjutnya langkah terakhir dalam berbisnis adalah melakukan evaluasi usaha. Evaluasi yang dilakukan tentunya untuk menilai apakah usaha yang kita jalankan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melalui evaluasi ini, pelaku usaha atau kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha serta menentukan langkah perbaikan untuk pengembangan usaha ke depan. Nah, evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala agar usaha dapat terus berkembang. Nah, dengan demikian dan menerapkan langkah-langkah dasar berbisnis ini diharapkan kita sebagai pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih terencana dan terarah. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis diperlukan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, mulai dari menentukan bisnis, menganalisis pasar, menyiapkan modal dan sumber daya, menjalankan usaha, melakukan pemasaran, hingga melakukan evaluasi usaha tersebut. Dengan memahami langkah-langkah dasar berbisnis, kita sebagai pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih terarah dan terencana, sehingga resiko kesalahan dan dapat diminimalkan dan peluang keberhasilan usaha dapat ditingkatkan. Nah, memulai bisnis emang nggak selalu mudah, teman-teman. Tetapi setiap usaha besar perlu dimulai dari langkah yang kecil.
Karena kesalahan dan kegagalan dalam berbisnis adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah teman-teman, kemauan untuk terus mencoba, belajar, dan memperbaiki diri. Dengan perencanaan yang baik dan kemauan untuk terus berkembang, setiap orang pasti memiliki kesempatan untuk membangun bisnis yang kelak akan berhasil. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar dari berbisnis dan langkah-langkahnya. Oke, berdasarkan aktivitas pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian pertanyaan sebagai stimulus dan ujian sebagai penguatan positif membantu peserta memahami langkah-langkah dalam melaksanakan dasar berbisnis. Penerapan teori behaviorisme efektif dalam meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon peserta meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam. Demikian aktivitas pembelajaran yang saya lakukan dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.